sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K Matematika, yaitu materi teori bilangan. Bilangan bulat positif terkecil n sehingga berlaku 10 pangkat 2018 kongruen n modulo 7 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Di sini yang ditanya adalah n-nya berapa. Oke, di sini kita jabarkan terlebih dahulu. Untuk 10 itu 10 sama dengan 3 modulo 7. Di mana didapatnya adalah 10 dibagi 7 itu sisanya adalah 3. Jadi ini sisa 3 nih. Selanjutnya adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu penjabarannya 3 pangkat 2 di modulo 7. Berarti 9 dibagi 7 itu hasilnya adalah 2. Sisanya. Selanjutnya 10 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. 27 modulo 7 itu sisanya adalah 6. Ini sisa. Selanjutnya 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu merupakan 3 pangkat 4 modulo 7. Sisanya adalah 4. Selanjutnya 10 pangkat 5 itu sama dengan 3 pangkat 5 modulo 7. Sisanya adalah 5. Oke, lanjut 10 pangkat 6 itu sama dengan 3 pangkat 6 modulo 7. Sisanya adalah 1. Selanjutnya untuk 10 pangkat 7 itu sama dengan 3 pangkat 7 modulo 7. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya hasil 3 ini berulang kembali sama dengan ini sisanya. Oke, jadi di sini didapat 10 pangkat 2018 modulo 7 itu merupakan hasil pengulangan antara 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 6. Nih, kalikan 336 dikalikan 10 pangkat 2 modulo 7. Selanjutnya 10 pangkat 6 kali 336. Ini di sini didapat adalah untuk 10 pangkat 6 itu adalah hasilnya sisanya 1. Sedangkan untuk 10 pangkat 2 modulo 7 itu sama dengan 2 modulo 7. Jadi di sini n-nya adalah 2. Jika bilangan bulat X dan Y memenuhi kongruen 2X kongruen 5 modulo 13, 3Y kongruen 7 modulo 13, maka XY kongruen modulo 13 dengan A2, B4, C6, D8, E10. Kita lihat caranya di sini. Untuk yang 2X kongruen 5 modulo 13 nih ya. Ini artinya berarti 2X dibagi 13, 2X dibagi 13 itu sisanya adalah 5. Berarti 2X itu habis dibagi dengan 13, di mana sisanya ini adalah 5. Selanjutnya, kita mau mencari nilai X ini berapa. Nah, di sini untuk nilai X, kita masukkan misalkan angkanya 9. Nah, 9, 2 kali 9 itu 18.
18 kurang 5 itu hasilnya habis dibagi 13. Jadi jelas di sini X sama dengan 9. Oke, selanjutnya 3Y kongruen 7 modulo 13. Sama seperti tadi, 3Y itu jika dibagi 13 itu sisanya 7. Atau 3Y dikurang 7 itu hasilnya habis dibagi 13. Nah, sekarang angka Y-nya itu berapa? Kita cari. Di sini angka Y-nya didapat adalah 11. Kenapa? 3 kali 11 itu 33. Dikurangi 7 itu hasilnya adalah 13. Jadi didapat XY modulo 13 sama dengan 9 kali 11 modulo 13. 9 kali 11 itu hasilnya 99. Modulo 13 itu hasilnya sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal nomor 3. Jika 2P kongruen 2Q modulo 5, maka P adalah, di sini kita mau mencari nilai P-nya itu berapa. A, 2P modulo 13, B, Q modulo 5, C, 2P modulo 5, D, P modulo 5, E, Q modulo 12. Nah, di sini ada rumus di mana untuk rumus P ditambah R, maka kongruennya itu sama, harus ada tanda tambah juga. Oke, di sini jika P kurang R, berarti di sini juga kongruennya harus dikurang juga. Nah, apabila P kali E, berarti di sini juga harus dikalikan Q kali R kongruennya. Nah, untuk soal ini 2P kongruen 2Q modulo 5 itu berarti sifatnya seperti ini, berarti kali sama-sama kali. Nah, di sini maunya P. Nah, jika mau menjadi P berarti diharuskan dibagi 2. 2P bagi 2 berarti Q-nya juga dibagi 2. 2Q dibagi 2 hasilnya adalah Q modulo 5. Soal selanjutnya, jika FPB A, B sama dengan 6 dan KPK A, B sama dengan 210, maka nilai A dan B berturut-turut adalah A 30 dan 42, B 12 dan 42, C 18 dan 36, D 24 dan 36, E 18 dan 48. Oke, kita coba yang A dulu, yaitu yang 30, di mana pemfaktorannya untuk yang 30 itu sama dengan 2 dikali 3 kali 5. Selanjutnya, pemfaktoran dari angka 42. 42 itu faktornya 2 kali 3 kali 7. Untuk FPB-nya, FPB itu berarti yang sama di sini. Yang sama adalah 2 sama 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk KPK berarti semuanya. Berarti 2 kali 3 kali 5 kali 7. Berarti totalnya adalah 210. Berarti dari sini kita lihat angka FPB-nya di sini sama-sama 6. Terus untuk KPK-nya di sini adalah 210. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A 30, KPK 30 FPB-nya, KPK-nya 42. Jika D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah A, D, AB, B, AD, C, AB, D, D, BD, E, AD, BD. Oke, kita lihat di sini. Di sini adalah D hasil dari FPB A
dan B. Berarti ini A sama B sama dengan FPB AB itu sama dengan D. Oke, kita misalkan di sini untuk FPB kita pakai A-nya itu angka 6 dan B-nya itu angka 9. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Untuk FPB dari 6 dan 9 itu kan hasilnya 3, ya kan? Maka atau habis dibagi 3. Maka 3 itu 6 kali 9. Jadi jawabannya adalah yang A. Dengan menggunakan induksi matematika, kita menunjukkan bahwa untuk N bilangan bulat, maka bilangan 5 pangkat 2N kurang 1 itu habis dibagi dengan berapa? A 6, B 4, C 3, D 5, E 12. Oke, kita misalkan di sini 5 pangkat 2N kurang 1. Kita misalkan N-nya di sini adalah 1. Maka kita masukkan 5 pangkat 2 kali 1 kurang 1. Berarti 5 pangkat 2 kurang 1. Berarti 5 pangkat 1 itu hasilnya 5. Nah, untuk 5 berarti habis dibagi 5. Selanjutnya, misalkan N-nya itu 2. Berarti 5, 2 pangkat 2 berarti 4. 4 kurang 1 berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 125. Nah, 125 habis dibagi 5. Iya, berarti jawabannya di sini adalah 5D. Bilangan 1 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial kali titik-titik kali 9 faktorial dapat dinyatakan sebagai hasil kali perpangkatan faktor-faktor primanya. Jumlah dari semua pangkat pada bentuk hasil faktor primanya adalah A54, B41, C35, D51, E49. Oke, kita rincikan terlebih dahulu. Untuk 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, 1 itu bukan bilangan prima, jadi kita tidak bikin di sini. Selanjutnya 2 faktorial itu sama dengan 2. Nah, 2 ini termasuk bilangan faktorial, ini pangkatnya 1 ya. Selanjutnya 3 faktorial. 3 faktorial mundur, 3, 2, 1. Berarti 3 kali 2. Selanjutnya 4 faktorial, hasil perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 ini bisa dijabarkan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 di sini ada lagi 2 pangkat 1, berarti hasilnya 2 pangkat 3. Selanjutnya ini 3. Terus 5 faktorial. Hasil perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus ini 5, oke 5. Terus 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Terus ini ada 2 juga, berarti ini habis. 2 jadinya 2 pangkat 3, terus ini 3. Oke, selanjutnya 6 faktorial merupakan hasil perkalian 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 2 kali 3, berarti terus yang ini 2 pangkat 2, berarti terus yang ini 2, berarti 2-nya di sini ada 4. Terus tadi ini ada 3, sini ada 3, berarti 3-nya ada 2. Terus ini ada 5. Nih, selanjutnya 7 faktorial, 7 kali 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama sampai 9 faktorial seperti ini. Selanjutnya, jumlah pangkat bilangan prima ini kita hitung satu persatu. Di sini pangkatnya 1, ini 2, berarti 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. Nah, total semuanya ini ada 51. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal nomor 8. Di sini soalnya banyak bilangan prima 2 angka. Berarti
bilangan prima itu harus terdiri 2 angka minimal yang hasil kali angka-angka penyusunnya merupakan bilangan ganjil, di mana dia harus bilangan ganjil adalah A11, B14, C13, D12, E10. Oke, kita mulai. Untuk bilangan prima, kalau 2 angka berarti dari angka 10 ke atas. Bilangan prima itu mulai dari 11, 13, 15 tidak, 17 iya, 19 iya, 21 tidak, 23 tidak, 25 tidak, 27 tidak, 29 tidak, 31, terus 37, 53, 59, 73, 79, 91, 97. Nah, totalnya ada 12 bilangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal nomor 9. Jika P kongruen Q modulo 11, maka yang ditanya di sini adalah 23P kurang 44 adalah A 12Q tambah 11 modulo 22, B 11Q tambah 22 modulo 11, C 22Q tambah 12 modulo 11, D 22Q tambah 11 modulo 22, E 12Q tambah 22 modulo 11. Untuk caranya, kita lihat konsepnya di sini. Jika sisi kiri itu tambah, maka sisi kanan juga tambah. Jika sisi kiri kurang, juga sisi kanan juga kurang. Jika sisi kiri kali, di sini juga tandanya kali. Nah, di sini yang ditanya adalah 23P kurang 44. Berarti kita pakai yang konsep nomor 2. Berarti berubah dia di sini menjadi 23Q kurang 44 modula 11 sama dengan 22Q, 23 ini kita jabarkan. Berarti 22Q ditambah Q, jadi 23 dikurangi 44. Nah, ini hasilnya kali modulo 11. Selanjutnya yang ini kita jabarkan 22Q kurang 44 itu sama dengan 11 dalam buka kurung 2Q kurang 4. Ini kan sama dengan ini 22Q kurang 44. Selanjutnya nih angkanya tetap tambah Q modulo 11. Nah, Q modulo 11 itu sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini 11 2Q. Nah, jadi kita dapat di sini yang hasilnya dibagi 11, yang habis dibagi 11 berapa? Dari offset ini kita lihat untuk yang A jelas tidak bisa dibagi 11, mau habis 11 bagi 22 juga nggak bisa. Yang ini, jadi jawabannya yang benar adalah yang E, 12Q tambah 22 modulo 11. Karena penjabarannya 11Q tambah Q itu sama dengan modulo 11 sama dengan Q modulo 11. Jawabannya. Oke, kita ke soal yang terakhir di sini. Pasangan berurutan P, Q, R yang merupakan contoh dari sifat jika P habis dibagi Q dan P habis dibagi R, maka P habis dibagi Q tambah R adalah A 238, B 3 min 3 3, C 3 6 14, D 2 4 7, E 3 6 10. Oke, kita lihat di sini pengertiannya. Berarti kalau P ini habis dibagi dengan yang sisi sebelah kanan, harus tidak ada sisa. P habis dibagi R, terus membagi R, sedangkan yang di bawah P habis membagi Q dan R. Kita lihat di sini dua angka yang di belakang, 3 tambah 8, apakah habis dibagi 2? Tidak. Min 3 tambah 3 berarti 0, 0 habis dibagi 3, yes. Jadi jawabannya adalah yang B.